Pada tahun 90-an, siapa yang nyangka Vietnam bakal jadi salah satu produsen mobil nasional paling keren di Asia Tenggara? Jangan kaget nih, karena ini adalah mobil-mobil buatan Vietnam yang punya kualitas level dunia. Dari segi sejarah, sebenarnya Vietnam kalah cepat dari Indonesia dipercaya sebagai perakit mobil merek-merek Jepang. Pabrik mobil pertama di Vietnam baru dibangun pada 1995. Tapi terus menjamur dengan kepercayaan dari berbagai merek-merek besar, termasuk General Motors. Pada 2018, GM menjual operasinya di Vietnam ke VinFast yang dimiliki oleh konglomerat Vingroup. VinFast lalu membuka pabrik untuk memproduksi kendaraan yang dikembangkan sendiri. Kerennya, mereka langsung berpartisipasi di Paris Motor Show 2018. Kalau sampai mobil nasional Indonesia kayak gini, over proud Indonesian pasti bakal menggila di sosial media. Tuh, sampai disamperin David Beckham cuy. Sejak itu, VinFast terus berkembang, membangun kantor operasional di Cina, Korea Selatan, Jerman, Australia, hingga Amerika Serikat. Hanya dalam 3 tahun, Vietnam menyeruak jadi produsen mobil-mobil nasional dengan standar kelas dunia. Hingga akhirnya pada kuartal 1 2020, VinFast menjadi merek mobil paling laris kelima di Vietnam. 30.000 unit berhasil mereka jual pada tahun tersebut dan memproyeksikan lebih dari 45.000 unit pada tahun 2021 ini. Bahkan ke depannya, VinFast udah berencana melakukan ekspansi ke Rusia hingga jualan mobil listrik di Amerika Serikat. Karena itu, VinFast mempertimbangkan jadi pabrik mobil domestik Vietnam pertama yang menggelar IPO di Amerika dengan target dana 60 miliar US dollar. Vingroup berencana membuka pabrik seluas 3.700 hektar untuk mendukung rencana ekspansi tersebut. Emang banyak yang bilang kalau model VinFast mirip banget sama produk BMW atau GM. Cuman ganti logo aja gitu. Tapi setidaknya ini langkah awal untuk membangun mobil nasional yang bisa dibanggakan sama warganya. Sayangnya program kayak gini nggak jadi prioritas di Indonesia saat ini. Padahal Presiden Jokowi sendiri yang mengatakan penjualan mobil naik 190% setelah ada keringanan pajak. Kenapa enggak produksi anak bangsa yang mendapatkan kue penjualan tersebut? Selain membangun ekonomi lokal yang kuat, tapi juga meningkatkan kemampuan sumber daya manusia sehingga bisa bersaing dengan produk internasional. Untuk langkah pembukaan strategi seperti Vietnam kayaknya layak untuk ditiru sama Indonesia. Gimana menurut kalian? Tulis dong di kolom komentar. Dan kalau pengen baca berita lebih banyak soal mobil nasional, buka terus di www.100kpj.com. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu dong.